Hai teman-teman, bertemu lagi bersama Imah Coding ya. Di kesempatan kali ini Imah Coding mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat, selalu di tengah-tengah pandemi corona ini ya, dan tetap semangat untuk belajar. Oke, di sini teman-teman sudah ada tampilan ya, yaitu bahasa sisab ya. Sesuai dengan janji sebelumnya, kami di sini akan membahas step by step dari mulai awal bahasa sisab. Nah, untuk episode ini atau tahap belajar sekarang adalah bagian pertama ya. Nah, di sini sudah ada teman-teman struktur pemrograman sisab ya. Di sini ada saya akan bahas using ya sampai dengan ke terakhir ya, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, kalau using system itu digunakan untuk memberitahu compiler kelas apa yang sedang digunakan pada aplikasi. Jadi ini untuk kelas ya teman-teman ya. Terus untuk keyword namescape yang ini ya, yang namescape ini ya, jadi ini digunakan untuk mendeklarasikan ruang lingkup dari kelas yang dibuat. Nah, ini ya. Terus kelas di dalam namescape dapat dipanggil dengan mencantumkan nama namescape terlebih dahulu. Nah, ini bolehlah teman-teman dibikinnya seperti apa gitu. Biasanya ini di sini kan selamat datang gitu kan. Nah, kalau selamat datang si ini biasanya namescape-nya ketika penyimpanan ya, proses save pertama itu. Ya. Nah, terus sebelum ke bawah kita akan bahas dulu yang namanya statik ya. Nah, ini ya, statik mana statik. Nah, ini. Jadi di sini ada statik ya. Static void itu untuk menunjukkan tipe metode ya. Nah, sedangkan untuk void sendiri adalah metode yang tidak mengembalikan nilai atau objek. Nah, ini ya teman-teman, seperti itu ya. Terus di sini ada, nah sekarang main teman-teman ya. Nah, di sini ada main. Main itu merupakan nama metode untuk program sisab ya. Jadi di sini teman-teman saya yakin untuk bahasa-bahasa ini sudah banyaklah literasinya ya. Tidak perlu dibahas lebih lanjut ya. Jadi berikutnya kita akan mencoba ke sintak dasar sisab ya teman-teman ya. Di sini yang pertama adalah sintak dasar sisab. Yang pertama adalah perintah keluaran ya, atau output ya. Jadi output di sini ada console.write kurung buka kutip 2 pernyataan dalam bentuk string kutip koma argumen. Jadi maksudnya ketika akan menuliskan misalnya seperti ini, console write, pernyataannya adalah berapa usia kalian ya, lalu argumen seperti itu ya. Nah, itu untuk perintah keluaran. Sedangkan untuk cara menampilkan variabel ya, cara menampilkan variabel yaitu console.write kutip ya, kurung buka terus kutip 2 nilai A ya, sama dengan kurung kurawal 0 dan nilai B kurung kurawal 1 kutip lagi koma A koma B kurung tutup. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu dua perintah yaitu keluaran dan cara menampilkan variabel. Berikutnya adalah inputan teman-teman ya. Nah, kalau inputan itu ada dua. Yang pertama adalah console readline kurung buka kurung tutup, lalu console read key ya, seperti itu. Oke, berikutnya kita akan membuat project ya, teman-teman ya. Akan membuat project. Untuk membuka sisab, jadi teman-teman di klik start ya, terus cari Microsoft Visual Studio ya. Nah, ini. Terus teman-teman setelah masuk ke sini bisa create new project atau continue without code. Kita create new project ya. Lalu di sini seperti biasa
bahasanya pilih C#, lalu platformnya kita pilih Windows, lalu projectnya kita konsol, maka keluarlah dua ini ya. Lalu teman-teman klik dan seterusnya next ya. Nah, di sini nama projectnya apa teman-teman? Misalnya kita coba belajar 1 ya teman-teman, belajar 1 ya. Nah, lalu setelah itu kita create di sini. Nah, tampilannya sama seperti tadi ya teman-teman. Project adalah kumpulan file yang dapat dikompil menghasilkan program ya. Jadi program dapat didistribusikan dan dapat dieksekusi tanpa memerlukan IDE ya, yang digunakan untuk menulis kode program seperti itu ya. Kita akan sedikit bahas tentang tampilan daripada atau interface atau antarmuka daripada C# ini teman-teman. Nah, di sini ini disebut dengan menu ya. Menu ini isinya ada file, edit, view, project sampai dengan help. Nah, ini disebut menu teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah yang ini ya, yang besar ini ya. Ini disebut dengan lembar kerja ya. Nah, ini disebut dengan lembar kerja. Nah, dalam lembar kerja inilah kita akan memasukkan sintak-sintak atau skrip untuk membuat aplikasinya ya, gitu. Nah, yang satu ini, yang sebelah sini teman-teman, ini adalah solution ya. Ini adalah solution ya. Jadi solution ini adalah jendela yang memudahkan dalam pengaturan dan pembuatan kelas dan yang berhubungan dengan properti dari suatu program. Nah, ini ya, ini solution namanya ya, solution explorer. Jadi di sini banyak sekali jendela-jendela yang memudahkan kita dalam pengaturan dan pembuatan sebuah kelas ya. Lalu berikutnya adalah yang bawah teman-teman, yang ini ya. Ini adalah jendela properti ya. Nah, jendela properti ini berisi properti yang berisi properti dari sebuah objek ya. Biasanya digunakan dalam penggunaan aplikasi berbentuk POM ya. Nah, karena sekarang konsol teman-teman, jadi di sini kurang sedikit ada. Biasanya ini nantinya isinya berupa perintah-perintah desain sebuah POM ya, di sini itu ya. Nah, mungkin itu saja dulu teman-teman untuk pengertiannya, karena POM jendela biasanya ada di bawah sini ya. Jadi itu adalah sekilas tentang bagian-bagian dari menu atau interface di C#. Di sini teman-teman, di laptop teman-teman tinggal tuliskan ya di antara dua kurung kurawal ini, yaitu console write hello world ya, atau /n hello world, lalu berikutnya console read ya. Nah, kita akan tes teman-teman apa yang akan terjadi ketika di running ya, atau di start ini ya. Selain daripada start, juga bisa teman-teman menekan tombol F5. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini keluar hello world-nya ya. Gitu. Jadi sampai di sini dulu sepertinya teman-teman, karena berikutnya coba saya akan kasih tugas buat teman-teman supaya belajar mandiri, yaitu tugasnya seperti ini. Oke, tugasnya teman-teman, coba teman-teman tuliskan di komentar ya. Apakah perbedaan antara console.write dengan console.writeLine ya. Jadi itu nomor 1. Saya ulangi, apakah perbedaan antara console.write dengan console.writeLine ya. Nomor 2 ya. Apa fungsi console read pada program di atas? Nah, ini ya teman-teman. Jadi apa fungsi console write di sini? Teman-teman bisa tuliskan di komentar untuk jawabannya. Oke.
Terima kasih pembelajaran di Sisab untuk tahap 1 sampai di sini dulu. Semoga teman-teman makin semangat belajarnya.